Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Hezbun Arif dari Forum News Network. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi rupanya kalau dalam penilaian Presiden Jokowi itu melakukan lockdown itu sok-sokan ini. Anda kan termasuk orang yang sejak awal dulu menyarankan untuk lockdown ini. Beliau telah melakukan terus melakukan pembenahan terhadap apa yang ada di pikiran dia. Saya tidak pernah dengar satu provinsi pun menyatakan mau lockdown. Satu kabupaten itu melakukan lockdown. Tidak ada satupun. Dan ujuk-ujuk muncul, jadi saya akan lakukan gitu. Jadi itu pengalihan isu oleh beliau. Tapi lucunya di wawancara yang sama, dia menyatakan hal yang sama, yaitu adalah micro lockdown. Dia kan menyatakan itu. Dia justru mendorong micro lockdown gitu kan. Jadi memarahi orang tapi dia sendiri yang ingin melakukan. Nah, kenapa dia menghindari kabupaten, provinsi dan pusat melakukan lockdown? Karena dia tidak mau terbebani oleh anggaran sesuai dengan undang-undang karantina. Jadi itu lihai sekali gitu. Kalau micro lockdown itu tidak ada bebannya dalam undang-undang, jadi terserah gitu kan. Micro lockdown kita nggak tahu apakah kelurahan, apakah kecamatan, apakah RT, apakah RW. Nah, ini memang agak lihai. Nah, dia tidak pernah menggunakan di dalam undang-undang karantina. Kita kenal di istilah dalam undang-undang karantina itu adalah karantina di rumah, karantina di rumah sakit, karantina wilayah, dan PSBB. Nah, 3 karantina yang pertama itu harus dibiayai oleh negara, tapi PSBB tidak dibiayai oleh negara. Nah, dia selalu menghindari yang dibiayai oleh negara gitu. Jadi saya katakan kebijakan adalah pilihan. Ada 3 pilihan bagi negara dalam menghadapi COVID-19. Pertama adalah sangat ketat lockdown. Yang kedua, lockdown, imbang antara ekonomi dengan kesehatan, dengan penyakit. Ada yang mengabaikan penyakit, ada negara yang mengabaikan penyakit. Negara yang mengabaikan COVID-19 Amerika, itu mengabaikan tuh. Brasil juga pernah mengabaikan. Negara yang setengah-setengah itu Indonesia. Indonesia, kemudian Rusia, ada beberapa negara yang setengah-setengah. Ada negara yang betul-betul memilih lockdown dulu baru pertumbuhan ekonomi. Oke? Kita lihat yang jumlah kasus COVID-nya rendah dan ekonominya tinggi adalah negara yang melakukan lockdown. Itu negara yang melakukan lockdown. Cina, Taiwan, Selandia Baru, dan berbagai negara lain. Nah, negara yang mengabaikan lockdown adalah dia kasusnya tinggi dan ekonominya anjlok jauh. Negara yang milih setengah-setengah itu juga adalah kasusnya tinggi, ekonominya anjlok. Nah, jadi yang menarik di wawancara itu, semua negara yang dibandingkan adalah negara yang mengabaikan COVID-19 dan mengutamakan ekonomi. Dia bandingkan dengan Indonesia. Ya, dia tidak mau membandingkan dengan Cina, Australia, New Zealand, Vietnam, Kamboja. Itu dia nggak bandingkan itu. Jadi menurut saya ini ada upaya pengelabuan bahwa seakan-akan berhasil, tapi publik harus paham bahwa membandingkan sesuatu apple to apple, Anda tidak bisa membandingkan antara kambing dengan kebo, nggak bisa. Harus membandingkan kambing dengan kambing. Jadi kalau mau membandingkan dengan Indonesia adalah kebijakannya sama. Yang kedua, harus pemeriksaannya sama, jumlah pemeriksa persentase penduduk yang diperiksa sama, baru dibandingkan berapa yang positif, berapa yang sembuh, berapa yang meninggal karena COVID. Nah, jadi publik harus paham betul bahwa ini adalah pemilihan data sesuai dengan sesuai dengan upaya menemukan pembenaran terhadap kebijakan yang diambil. Saya menyatakan kembali bahwa tidak ada yang salah dalam pemilihan kebijakan. Itu adalah pilihan, tidak ada yang salah. Tapi orang yang ini adalah orang yang mengambil kebijakan yang tepat, tidak merugikan rakyat dan yang untuk kepentingan jangka panjang. Kita lihat tahu bahwa pertumbuhan ekonomi harus dilihat penyebab pertumbuhannya apa, bukan hanya sekedar angka. Kita tahu bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia itu penyebabnya hanya 2 yang utama adalah
Saya ulangi lagi, pabrik Allah, sumber daya alam, dan sunatullah, konsumsi. Nah, hanya dua ini, dan ini tidak terkait sama sekali dengan kebijakan. Tidak ada kebijakan, tidak terkait dengan kebijakan. Jadi pemerintah tidur juga itu jalan semua. Tidak terlalu anjloknya pertumbuhan ekonomi Indonesia itu karena ada yang penyangganya dua, yaitu sumber daya alam dan konsumsi. Nah, konsumsi masih bisa menyangga karena masih ada tabungan. Nah, kira-kira beberapa bulan ke depan orang tidak ada tabungan, maka konsumsi turun. Dan kita lihat mulai bulan sekarang, itu harga komoditas, harga hasil produk petani anjlok betul. Anjlok itu karena daya beli itu, Mas. Oke. Nah, jadi sebenarnya apa maksud dari Presiden tadi dengan menyatakan jangan sok-sokan itu tadi? Saya katakan, ini pengalihan isu. Karena sama sekali tidak pernah ada bupati, gubernur, atau dua ini yang menyatakan mau lockdown. Itu pengalihan isu saja. Jadi selalu beliau tuh selalu melakukan pengalihan isu, seakan-akan dia mau marahi orang, padahal orang itu tidak pernah melakukan apa-apa. Tunjukkan saya, adakah satu bupati, adakah satu gubernur yang menyatakan mau lockdown? Ada. Saat ini ya? Sama sekali gitu. Saat ini ya? Kalau bicara seperti itu. Ya. Kalau waktu sebelumnya memang ada kayak kasus Tegal dan sebagainya sempat melakukan lockdown. Kalau sekarang ini sama sekali tidak ada kan yang menyampaikan itu ya? Nah, kita tahu di awal-awal tuh istilah lockdown itu adalah istilah umum. Sebenarnya bisa saja PSBB. Itu itu masih umum, masih diperdebatkan. Dan awalnya pemerintah pusat juga mengambil opsi lockdown loh. Oh ya? Nah, itu hampir 2 minggu diperdebatkan, ketemu istilah PSBB. Itu jadi ya. Jadi ya ini pengalihan isu. Oke, jadi sebenarnya kita juga harusnya dalam situasi begini nggak usah terlalu serius-serius sama juga gitu ya menanggapi itu. Tapi kan karena presiden yang bicara dan kemudian implikasinya terhadap masalah penanganan COVID kan kita juga harus jadi serius juga dong, Bung Saidinu. Iya, kalau saya sih udah terbiasa. Jadi saya terbiasa dua hal. Saya pikir pasti bukan A. Itu udah di otak saya tuh. Jadi saya santai-santai saja. Jadi kalau beliau menyatakan ekonomi meroket, pasti jatuh nih. Kalau menyatakan A, pasti tidak. Dan ada lagi kata-kata 2 minggu selesai, pasti nggak selesai. Jadi udah seperti itu aja. Kita happy imun kita naik. Gitu. Oke. Jadi saya kira tapi kalau kita membicarakan kebijakan presiden dengan santai dan happy juga imun juga tetap naik juga dong ya. Mendengarkan presiden kita itu ya saya satu berpikir sebaliknya, 2 ini pasti pengalihan isu, 3 ya anggap aja anggap aja angin lalu karena udah terlalu sering, jadi ya supaya kita happy, kita ketawa-ketawa aja supaya imun kita naik gitu. Oke. Baik, terima kasih Bang Saidinu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.